Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1421 Mencukur Wall 4 Keluarga Suci, 1. Meskipun 2 hari telah berlalu di reruntuhan 4 orang suci, tempat ini masih sangat ramai. Banyak evolusi 4 orang suci yang terus menantang reruntuhan 4 orang suci. Banyak nama telah muncul dengan padat di papan peringkat 4 orang suci, namun hingga saat ini, tidak ada penantang yang dapat mengalahkan binatang suci penjaga dan mencapai 1 unit kekuatan tempur. Sulitnya membersihkan reruntuhan membuat gigi semua orang sakit. Siyu, sebaliknya, tidak pernah bosan. Dia menggabungkan keterampilan untuk Little Kuas, Turtle, dan Sorti. Dia harus memadukannya. Alasan mengapa Siyu tidak mereplikasinya dalam skala besar adalah pertama karena itu membuang-buang energi, dan kedua, akan ada hambatan dalam indeks keterampilan. Saat ini, indeks skill hanya memiliki 70 slot skill, dan hampir penuh. Cara untuk menghapus skill adalah pertama dengan memaksimalkannya dan kedua, menggabungkannya menjadi skill baru. Selain keterampilan mengajar, semua keterampilan rasial adalah keterampilan kuasi ilahi. Tidak mungkin untuk memaksimalkannya, jadi hanya ada satu cara untuk menghapus skill fusion tersebut. Namun, meskipun fusi dapat menghapus keterampilan, masalahnya adalah semakin banyak keterampilan yang digabungkan, sebuah situasi akan segera muncul. Kedua skill tersebut tidak memiliki kompatibilitas fusi, sehingga tidak dapat digabungkan. Pada saat itu, indeks keterampilan akan benar-benar penuh, dan dia tidak dapat menghapusnya meskipun dia menginginkannya. Tentu saja, tidak terlalu sulit bagi Siyu untuk meningkatkan jumlah halaman indeks keterampilan. Saat ini, dia telah mengontrak 13 hewan peliharaan. Aturan indeks keterampilan adalah menambah jumlah halaman keterampilan sebanyak 5 untuk setiap hewan peliharaan yang dikontraknya. Namun, batas atas saat ini dari hewan peliharaan yang dapat dikontrak Siyu adalah 18. Oleh karena itu, selama dia mau, dia dapat mengontrak 5 hewan peliharaan lagi dan meningkatkan halaman keterampilan sebanyak 25. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir tentang halaman keterampilan untuk saat ini. Namun, Siyu tidak bersedia melakukan ini hanya untuk meniru lebih banyak keterampilan dan mengontrak hewan peliharaan baru. Pasalnya, ketika hewan peliharaan baru datang, mereka harus dibudidayakan juga. Pada saat itu, hewan peliharaan baru juga membutuhkan setumpuk halaman keterampilan. Pada akhirnya, itu masih belum cukup. Apalagi dia masih harus mengeluarkan tenaga lebih untuk menambah poin. Siyu sakit kepala. Ini juga alasan mengapa Siyu tidak membangunkan anak iblis itu setelah kucing permata membawanya ke planet Raja Dunia. Dia tidak berencana untuk mengontraknya, karena dia tidak ingin lagi memelihara hewan peliharaan dari awal. Karena alasan inilah anak iblis yang dibawa oleh kucing permata dari planet biru telah diabaikan. Siyu awalnya ingin menjual anak iblis itu kepada ras iblis dengan harga murah, tetapi ras iblis tidak mengenali leluhur ini sama sekali dan tidak tertarik pada anak iblis itu. Siyu hanya bisa menghela nafas. Pilihannya terbatas. Oleh karena itu, perlakuan Siyu terhadap anak iblis adalah dengan memberikannya langsung kepada kucing permata. Jika kucing permata tidak mau menjadi penyembuh, dia akan membiarkan kucing permata memilih bis tamer dari Dong Huang dan mengirimkannya. Anak yatim piatu dari ras dewa masih sangat populer di kalangan bis tamers. Bagaimanapun juga, itu adalah hewan peliharaan dengan keterampilan kuasi ilahi. Setelah berkontraksi, itu langsung melampaui 99% bis tamers. Tentu saja, tidak ingin memelihara hewan peliharaan baru bukan berarti Siyu tidak berencana mengontrak hewan peliharaan baru. Baik itu halaman keterampilan atau umpan balik statistik, itulah yang dibutuhkan Siyu. Namun, dalam memilih, dia pasti harus berhati-hati selanjutnya. Tidak banyak hewan peliharaan yang bisa menggerakkan hatinya sekarang. Bahkan jika mereka tidak dapat mencapai tingkat Qi, mereka setidaknya harus menjadi seperti raksasa kosmik. Siyu masih cukup tertarik dengan bakat rasial dari ras raksasa kosmik. Selain tidak terkalahkan dan mampu melintasi langit berbintang, ras raksasa kosmik juga dapat membuka lubang kosmik, susunan teleportasi planet, susunan teleportasi antar bintang. Mereka diciptakan dengan meniru keterampilan lubang kosmik dari ras raksasa kosmik. Dapat dikatakan bahwa ras raksasa kosmik adalah ras yang paling mudah melintasi alam semesta. Jika dia memiliki raksasa kosmik sebagai tunggangannya,
mengapa dia membutuhkan naga hijau atau kapal perang luar angkasa Ling? Sayangnya, ras raksasa kosmik juga merupakan ras yang paling sulit untuk dikontrak. Individu terkuat adalah ras tingkat kosmik, dan tidak satupun dari mereka yang mudah untuk dihadapi. Raja Putih ada di sini. Saat Siyu dalam keadaan linglung, 4 reruntuhan suci tiba-tiba menjadi berisik. Manusia harimau putih kuat berbaju besi dengan tulisan, Raja, di dahinya berjalan menuju papan peringkat macan putih selangkah demi selangkah. Kedatangannya menarik perhatian banyak orang. Zhong Jie dan Zijian, yang sedang menyelidiki reruntuhan itu, menoleh. Siapa ini? Zijian bertanya dengan santai. Dia hanya sosok kecil. Dia adalah dewa kuasi terkuat di keluarga macan putih dan telah menguasai prototipe keterampilan dewa iman yang terbaik, kata seorang anggota pasukan khusus Zijian. Saya tidak menyangka dia akan menjadi yang pertama. Presiden Zhong Jie dari keluarga naga hijau mengerutkan kening. Di antara dewa kuasi terkuat dari 4 keluarga suci, yang terkuat dari keluarga naga hijau diikuti oleh keluarga macan putih, keluarga kura-kura hitam, dan keluarga burung vermilion. Manusia harimau bernama White King ini telah menguasai kekuatan retribusi. Keterampilan ini dapat menyebabkan kerusakan hebat pada segala sesuatu yang mempunyai niat buruk terhadapnya. Kepala keluarga super dewa dari keluarga macan putih juga menguasai keterampilan ini. Dikatakan bahwa suatu kali, ketika kepala keluarga macan putih pergi ke Starry Sky Battlefield, Jenderal Super Dewa musuh mengetahui bahwa kepala keluarga macan putih telah tiba dan memusuhi dia. Saat ini, kedua belah pihak masih dipisahkan oleh domain bintang. Namun, kepala keluarga macan putih secara langsung mengandalkan permusuhan pihak lain untuk melintasi domain bintang dan melukai musuh, Jenderal Super Dewa dari ras Yun. Jenderal Super Surgawi dari ras Yun langsung terkejut ketika dia tidak melihat lawannya terluka parah. Dia segera mundur. Garis keturunan planet Raja Dunia berhasil mengambil sumber daya di wilayah ini. Legenda ini juga telah memperingatkan banyak nyawa di planet Raja Dunia bahwa yang terbaik adalah tidak memusuhi ras macan putih. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Tentu saja dari kelihatannya memang sedikit berlebihan. Faktanya, kekuatan pembalasan ini adalah keterampilan iman. Dibutuhkan dukungan kekuatan iman yang sangat besar untuk memaksimalkan kekuatannya. Saat itu, kepala keluarga macan putih juga menggunakan kekuatan keyakinan yang tak tertandingi untuk berhasil mengunci musuh. Kata, Bab 1422 Mencukur Wall 4 Keluarga Suci, 2. Dapat dikatakan bahwa selama mereka bersedia mengeluarkan kekuatan keyakinan, meski jaraknya jauh, musuh yang memendam niat buruk terhadap dirinya sendiri dapat dirasakan. Mereka bisa memberikan hukuman dalam jarak yang sangat jauh. Namun, secara umum, kecuali mereka menghadapi keadaan khusus, macan putih dengan keterampilan ini tidak akan menggunakannya dengan santai, karena konsumsi kekuatan iman memang sangat besar. Dalam pertarungan jarak dekat, kekuatan retribusi jauh lebih mudah digunakan. Setelah menyerang lawan dapat mengaktifkan kebencian lawan dan membangkitkan emosi negatif musuh. Kemudian, hal itu akan menimbulkan serangan kritis dan melepaskan kekuatan iman yang dibutuhkan. Itu juga jauh lebih kecil daripada menyerang musuh yang tidak dikenal. Ini juga mengapa White King bisa digolongkan sebagai jenius kedua dari 4 keluarga suci. Akhirnya ada yang kuat. Siyu juga merasa bersyukur saat mendengar percakapan semua orang. Retribusi macan putih. Dia sudah lama menggunakan keterampilan ini. Dengan ini, selama ada kekuatan iman yang cukup untuk mendukungnya, dia bisa menghindari konspirasi atau pembunuhan apapun. Siyu merasa bahwa orang seperti dia, yang dapat menimbulkan masalah, dapat memiliki setengah nyawa lebih banyak dengan keterampilan retribusi macan putih. Raja Putih, kamu akhirnya sampai di sini. Di sebuah kamp di sekitar papan peringkat macan putih, harimau putih surgawi yang terkemuka memandang ke arah manusia harimau itu dan berkata, Paman, Raja Putih menyapa Dewa Macan Putih yang terkemuka. Apa statusnya sekarang? Saat ini, masih belum ada yang bisa mengalahkan macan putih penjaga itu. Hasil terbaiknya adalah 0,9 kekuatan Guardian White Tiger. Itu diperjuangkan oleh kakak laki-lakimu, kira-kira sebanding dengan 90% kekuatan penjaga macan putih. Dewa Macan Putih terkemuka menyimpulkan. Kekuatanmu beberapa kali lebih kuat dari kakakmu. Seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk mengalahkan harimau putih penjaga. Baiklah. White King mengangguk dan melihat ke papan peringkat macan putih. Paman,
Apakah kamu punya instruksi lain? Jika tidak, saya akan mencoba menantangnya. Ya, ingatlah untuk meninggalkan semua harta karunmu di luar, kata Dewa Macan Putih terkemuka dengan ekspresi aneh. Tiga binatang suci penjaga lainnya baik-baik saja, tapi yang ini agak aneh. Serangannya dapat dengan mudah merobohkan harta yang dibawa penantang. Paling buruk, hal itu dapat menyebabkan pukulan keras pada organ berharga penantang. Banyak penantang yang tidak memiliki gigi, cakar, dan janggut setelah keluar. Ini sangat ganas. White King berpikir keras dan mengangguk dengan berat. Sebelum datang ke sini, yang paling sering dia dengar adalah bahwa binatang suci penjaga dari 4 reruntuhan suci memiliki kendali yang sangat tinggi atas kekuatan iman. Namun, dia tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan keyakinan, dia masih berada di tingkat pertama di bawah alam surgawi. Meskipun kekuatan retribusi hanya dapat menampilkan efek terkuat dengan peningkatan kekuatan iman, bukan tidak mungkin untuk menggunakannya tanpa kekuatan iman. Bahkan setengah dari efeknya sudah cukup. Hasil terbaiknya dalam God Ceiling Battle berada di peringkat ke-20, jadi dia berhak untuk menjadi sombong. Meskipun peraturan di reruntuhan ini tidak mengizinkan kontraktor manusia untuk membantunya, dia sendiri yang cukup percaya diri untuk mengatakan bahwa dia adalah evolver macan putih terkuat di bawah alam dewa. Pada saat ini, Raja Putih hanya khawatir bahwa binatang suci penjaga adalah benda mati dan sebuah program. Itu tidak akan dimobilisasi oleh kekuatan retribusi. Dalam hal ini, itu akan menimbulkan sakit kepala yang paling parah. Aku ingin tahu apakah White King bisa menyelesaikannya. Saat Raja Putih tiba, banyak evolusi macan putih yang memberi jalan. Tidak perlu mengantri. Semua orang ingin melihat apakah evolver macan putih terkuat di tahap kuasi dewa dapat melewati reruntuhan papan peringkat macan putih. Sesaat kemudian, White King memasuki level tantangan. Di dalam reruntuhan macan putih, si sorti berarmor menatap White King di depannya dengan tatapan membara. Penantang, beritahu aku namamu. Dewa kuasi terkuat dari keluarga macan putih, Raja Putih. Raja Putih langsung mengembunkan kapak emas dan membuat postur bertarung, memandang macan putih berkaki pendek di depannya. Keterampilan iman, prajurit macan putih. Senjata yang ditempa oleh kekuatan iman dapat ditempa dengan kekuatan iman. Meong. Kedua belah pihak langsung menyerang bersama-sama. Raja Putih melompat. Dia mendengarkan tangisan pihak lain dan berpikir keras. Mengapa itu terdengar seperti kucing? Namun, seperti yang Raja Putih dengar, kendali macan putih atas kekuatan iman memang sangat kuat. Ia hanya memiliki sedikit kekuatan iman yang dapat digunakannya. Bahkan jika ia menggunakan kekuatan keyakinan yang tersimpan di dalam tubuhnya, sebagian besar kekuatannya akan diambil oleh pihak lain. Untungnya, pihak lain tidak bisa merebut senjata iman yang telah diringkas menjadi senjata tempur. Ledakan. Kapak emas dipenuhi dengan cahaya ungu, dan hukum pembalasan tetap ada, berubah menjadi kapak perang ungu emas. Kapak itu mengenai telapak tangan harimau sorti. Pada saat ini, yang membuat Raja Putih senang, kekuatan pembalasan bahkan bisa mengaktifkan kebencian dari binatang suci penjaga. Serangan ini secara langsung menyebabkan serangan kritis, langsung membuat sorti terbang. Bang! Retakan raksasa muncul di armor, yang terkondensasi dari kekuatan keyakinan yang kuat di tubuh sorti. Tinggal selangkah lagi menuju kehancuran. Itu juga dihancurkan sejauh 100 meter oleh pihak lain dan dipalu ke dinding. Hehe, White King mengeluarkan raungan kemenangan dan terus menyerang. Bahkan kakak laki-lakinya yang sampah memperoleh 0,9 kekuatan Guardian White Tiger. Kekuatannya melebihi kekuatan pihak lain beberapa kali. Masuk akal baginya untuk memiliki kekuatan penjaga macan putih beberapa kali lebih kuat. Namun, saat Raja Putih berpikir bahwa kemenangan ada dalam genggamannya dan ia dapat dengan cepat menekan macan putih penjaga untuk menang, fluktuasi level penguasa pada macan putih penjaga tiba-tiba mengendur, dan tingkat pertumbuhannya meningkat ke tingkat kuasi ilahi. Dalam sekejap, kekuatannya meningkat pesat. Milik. Pada saat yang sama, suara yang hanya bisa didengar oleh sorti bergema di dalam hatinya. Dalam kegembiraan sorti, roh dan jiwa Siyu, dengan penggunaan talent fusion tingkat tinggi dan bentuk roh reruntuhan, merasuki hati sorti dan beresonansi dengannya. 1423 mencukur bulu 4 keluarga suci 3. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan sorti, yang telah menghilangkan penekanan level, meningkat lagi.
Ditambah lagi, kendalinya atas kekuatan keyakinan melebihi milik penantangnya, membuat ekspresi White King berubah drastis. Sial, kenapa harimau putih penjaga ini naik level? Karena kebingungan, macan putih berkaki pendek terbang dari reruntuhan. Armor macan putih langsung diperbaiki, dan aumannya memancarkan niat membunuh yang mengejutkan. Iblis macan putih, dengan setiap lawan yang dikalahkannya, dapat meningkatkan kekuatannya untuk sementara. Sorti, yang telah bertarung selama 2 hari 2 malam, telah mengalahkan banyak lawan. Ia, yang telah menekan iblis macan putih sebelumnya, juga telah sepenuhnya mengaktifkan iblis macan putih pada saat ini. Ledakan, aura biru mengerikan berubah menjadi api dan awan yang menyelimuti Sorti. Ditambah dengan angin yang menggigit, dingin, dan mematikan, White King langsung merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Pedang dingin menempel di lehernya, dan sulit bernapas. Saat dia bereaksi, telapak tangan harimau yang terbungkus baju perang menamparkan lagi. Kali ini, Fight Battle Soldier langsung hancur. Di bawah kekuatan yang sangat besar dan tak tertandingi, niat membunuh melahap kekuatan pembalasan. Kemudian, tepat setelah itu, benda itu mengenai dadanya. Dengan ledakan, White King merasakan seluruh tubuhnya hancur, dan dia langsung terbang mundur. Baiklah, di dunia luar, tubuh utama Siyu memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Dia telah memperoleh keterampilan keyakinan pihak lain. Kali ini, Sorti mungkin menjadi pemenang terhebat. Pada saat yang sama, Siyu secara kasar mengetahui pada level apa pertempuran penyegelan dewa berada. Meskipun pihak lain tidak memiliki kekuatan iman untuk digunakan saat ini dan tidak ada kontraktor yang dapat membantu menambahkan buff, tidak masalah untuk menebak secara kasar. Mengaum. Segera, Raja Putih, yang diusir dari reruntuhan, muncul di dunia luar dengan penuh luka, membuat semua orang tercengang. Kemudian, mereka dengan cepat melihat papan peringkat macan putih. Nama Raja Putih langsung muncul di peringkat teratas, dengan kekuatan macan putih penjaga di 6,6. Ini masih pertama kalinya angka di atas 1 muncul di 4 peringkat. Namun, ketika semua orang melihat penampilan menyedihkan White King, dia tidak terlihat senang telah memperoleh kemenangan tidak peduli bagaimana mereka memandangnya. Raja Putih, ada apa? Apakah kamu menang? Dewa Macan Putih terkemuka dari keluarga Macan Putih segera terbang ke samping dan bertanya. Aku kalah, kata White King. Ini, lalu apa yang salah dengan peringkat ini? Dewa Macan Putih yang terkemuka tercengang. Bagaimana dia masih bisa kalah dengan kekuatan 6,6 Guardian White Tiger? Satu kekuatan harimau putih penjaga seharusnya mengacu pada unit kekuatan harimau putih penjaga ketika dipertahankan pada level penguasa. Setelah aku mengalahkannya, dia langsung menerobos pada saat berikutnya, kata White King. Setelah binatang suci penjaga menerobos, aku sama sekali bukan tandingannya. Apa-apaan? The Guardian Holy Beast bisa menerobos. Dalam sekejap, banyak evolusioner yang menantang 4 reruntuhan suci tercengang. Lalu apakah kamu menerima hadiah dan memicu sesuatu? Dewa Macan Putih yang terkemuka segera bertanya. White King menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada apa-apa. Selain dipukuli, tidak terjadi apa-apa. Untuk sesaat ia mengalami kerugian. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa datang jauh-jauh dari planet luar bumi di luar planet Raja Dunia. Mungkin, dia harus mengalahkan binatang suci penjaga tingkat dewa untuk mendapatkan hadiahnya. White King melihat peringkatnya. Setelah mendengar itu, 4 orang suci evolver yang tak terhitung jumlahnya berpikir keras. Mereka juga melihat ke papan peringkat 4 orang suci dan merasa bahwa ini adalah sebuah jurang yang menggelikan. Membosankan. Saya pikir akan ada beberapa keuntungan baru, tetapi saya tetap gagal. Zijian dari pasukan penguasa kosmik mengenakan mantel arkeologi. Saat dia mendengar perkataan White King, dia terlihat bosan. White King awalnya ingin mengatakan bahwa jika dia bisa melakukannya, dia harus melanjutkan. Namun, setelah melihat identitas pihak lain, dia menyerah-menyerang. Sebaliknya, ia berkata dengan marah, mustahil bagi makhluk beriman setingkat dewa untuk melewati tingkat ini. Jika naga hijau penjaga sekuat harimau putih penjaga ini, bahkan jika Tian Yu datang, dia pasti tidak akan mampu mengalahkannya. Kehancuran ini tidak dapat dipecahkan, kata White King. Setelah dewa kuasi terkuat keluarga Macan Putih, Raja Putih,
Memicu, mekanisme terobosan binatang suci penjaga, banyak evolver 4 orang suci yang lolos. Mereka bahkan tidak bisa mengalahkan White King, jadi bagaimana mereka membuang waktu? Namun, setelah yang lemah menjauh, para ahli datang satu demi satu. Setelah White King, burung vermilion kuasi ilahi terkuat dari keluarga burung vermilion, Hongji, yang telah menguasai api penghancuran dunia, datang ke reruntuhan 4 orang suci. Namun, meskipun ia memperoleh hasil yang bagus dengan kekuatan 4,1 vermilion bird, Chitong, yang dirasuki oleh Siyu, masih terbunuh secara instan dan meniru api penghancur dunia. Siyu memperkirakan bahwa dia dapat meningkatkan klon Vermilion Bird menjadi klon Vermilion Bird penghancuran dunia melalui fusi. Saudari Hongji, kamu juga kalah. Enyah. Hongji, yang ditebas oleh Chitong, memasang ekspresi cemberut saat melihat Raja Putih berlari mendekat. Mengapa burung Vermilion di sini bermain pedang? Ia tidak menyangka akan dikejar dan ditebas. Ia mengira akan menang. Ada juga Minggu kuasi ilahi terkuat dari keluarga kura-kura hitam. Mengaum. Setelah kura-kura berotot itu dikalahkan, ia menjadi sangat marah. Meskipun itu adalah kura-kura hitam, ia terutama mengembangkan keterampilan serangan. Namun, setelah bertarung dalam waktu yang lama, tidak ada satupun skill yang mampu menembus pertahanan pihak lain. Kura-kura hitam sangat sedih. Kura-kura, sepertinya kamu juga tersesat. Raja Putih dan Hongji memperhatikan seluruh proses memasuki dan keluar reruntuhan. Bukankah ini sangat normal? Ming Wu mengutuk. Jika itu bisa diselesaikan dengan mudah, itu tidak akan menjadi kehancuran zaman. White King terkekeh dan berkata, aku mengetahuinya. Kehancuran ini tidak dapat dipecahkan. Kemudian, dewa kuasi terkuat dari keluarga naga hijau, Tian Yu, dan jenius dalam 10 besar pertempuran penyegelan dewa juga datang di reruntuhan 4 orang suci. Jika dia menghadapi Sorti, Turtle, dan yang lainnya, mungkin akan baik-baik saja. Sayangnya, ia bertemu dengan monster terkuat dari 4 monster Siyu, Bugi. Keterampilan penciptaan naga hijau sepenuhnya ditekan oleh domain penciptaan dan dihancurkan. 1424 mencukur bulu 4 keluarga suci, 4. Kamu juga kalah. Raja Putih, Hongji, dan Ming Wu bergegas untuk memberi selamat kepada Tian Yu. Naga hijau penjaga ini juga menguasai kekuatan penciptaan, wajah Tian Yu menjadi gelap. Saya tidak bisa menggunakan kekuatan iman, tapi saya bisa. Tapi apa maksud kalian bertiga? Kamu tampak sangat senang karena aku kalah. White King, Hongji, dan Ming Wu tidak dapat menyangkalnya. Tentu saja itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Apakah orang-orang ini di sini untuk bercanda? Ketika Kapten Zijian dari tim pertempuran khusus, yang dengan sabar memecahkan reruntuhan, melihat 4 jenius dari 4 keluarga suci dikirim terbang keluar dari reruntuhan tantangan satu demi satu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Keempat orang jenius dari keluarga 4 orang suci tidak terlihat terlalu pintar. Pada saat ini, Kapten Zijian secara mengejutkan melihat sesosok tubuh. Sosok itu, seperti dia, memiliki senyuman yang ditujukan pada para jenius dari 4 keluarga suci. Terlebih lagi, dia tersenyum seolah dia lebih bahagia darinya. Dia bersembunyi di balik pilar batu reruntuhan dan tersenyum. Zijian. Ketika Zijian melihat sosok ini, dia teringat sesuatu. Orang ini, bukankah dia? Siyu. Zijian mengaktifkan telepati dengan Siyu dari jauh dan meneriakkan namanya. Adapun Siyu, yang telah mendapatkan panen besar, dia juga tercengang ketika mendengar seseorang memanggilnya. Kemudian, dia melihat ke arah Kapten Zijian. Jadi kamu tidak pergi. Kamu tersenyum begitu bahagia. Mungkinkah Anda membuat kemajuan dalam memecahkan reruntuhan? Kamu tetap tinggal untuk mempelajari 4 reruntuhan suci ini juga, kan? Dia memandang Siyu dari jauh dan berjalan selangkah demi selangkah. Dia dengan cepat tiba di depan Siyu. Meskipun dia berpenampilan seperti gadis muda, dia bahkan lebih tinggi dari Siyu dan menatapnya. Kapten Zijian, Siyu terlalu senang dan tidak memperhatikan pihak lain. Dia mengira pihak lain telah melupakannya. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah melihat bahwa Zijian dan Presiden Zongjie sangat terpaku pada reruntuhan dan tidak peduli dengan hal lain. Apa yang bisa kudapat? Aku hanya merasa sedikit menarik melihat para jenius dari 4 keluarga suci menderita, kata Siyu sambil tersenyum canggung.
Sudahkah kamu mempertimbangkan kata-kataku sebelumnya? Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan pasukan penguasa kosmik dan melayani saya? Dia berkata, Asosiasi Arkeologi Planet Raja Dunia bahkan tidak bisa melihat bakatmu. Kamu seharusnya tahu apa yang lebih cocok untukmu, kan? Terima kasih atas niat baik Anda, Kapten Zijian. Aku akan mempertimbangkannya, Siyu segera berkata. Saya harap Anda akan mempertimbangkannya dengan serius. Melihat Siyu sangat membosankan, Zijian mendengus dan berbalik untuk pergi. Adapun Siyu, dia melihat ke langit dan terus merangkum perolehannya. Setelah beberapa hari sejak pembukaan 4 reruntuhan suci alam roh surgawi, di alam terapung, Kaisar luar angkasa terus mendengar berita dari alam roh surgawi dan sepenuhnya yakin. Apa yang dia katakan? Seorang arkeolog jelas bukan profesi yang membumi. Setelah mendengar dari Lin Feng bahwa Siyu telah memecahkan 4 reruntuhan suci, Kaisar luar angkasa terkejut dan gembira. Tapi segera, dia mengerti bahwa Siyu semakin sering bermain di sana. Dia bahkan telah berulang kali mengganggu generasi muda dari 4 keluarga suci. Dia sudah memperkirakan seberapa besar perlawanan yang akan dihadapi Siyu ketika dia memindahkan reruntuhan. Reruntuhan zaman memiliki keistimewaan yang sangat kuat, tidak seperti reruntuhan biasa yang dapat berubah menjadi alat peraga reruntuhan dan dibawa pergi begitu saja. Mereka seperti sebuah dunia kecil. Jika mereka ingin menjauh, itu lebih buruk daripada planet yang mengembara di alam semesta, dan keributannya bahkan lebih besar dari ledakan matahari. Pada saat itu, mustahil untuk menyembunyikannya. Seluruh domain roh surgawi akan terkejut. Wang Tua, kamu masih khawatir. Di kuil kota langit, Lin Feng terbang dan memegang sebotol anggur. Siyu berkata jika dia ingin mendapatkan otoritas reruntuhan, dia harus terus berjuang. Mau bagaimana lagi? Apakah kamu tidak terkejut? Awalnya aku mengatakan bahwa Siyu memerlukan waktu beberapa tahun untuk mencapai hasil yang baik dalam pertempuran penyegelan dewa, tetapi dari kelihatannya, hanya dalam beberapa bulan, Sprite Laut Biru miliknya telah berevolusi menjadi roh bintang pembersih. Binatang pemakan besi miliknya mengalahkan dewa junior dari ras Kirin, dan binatang hantu mekanisnya mempelajari keterampilan bencana. 4 binatang suci yang dia budidayakan juga tumbuh dengan cepat karena mereka memecahkan reruntuhan zaman dan memperoleh sumber daya iman dalam jumlah besar. Naga hijau itu bahkan mengalahkan Tian Yu kuasi ilahi terkuat dari keluarga naga hijau, yang berada di peringkat ke-8 dalam pertempuran penyegelan dewa, bukan? Kenapa aku merasa binatang buas ini, Siyu, bisa mendapatkan hasil yang cukup bagus di pertempuran penyegelan dewa tahun ini? Selama dia bisa menggunakan 4 binatang suci itu, mungkin dia benar-benar bisa bersaing dengan beberapa monster teratas yang menempati posisi pertama, kita hanya perlu menyelesaikan kekacauannya. Ya, sudut mulut Kaisar luar angkasa juga bergerak-gerak. Dia tidak menyangka Siyu akan berkembang begitu cepat. Dewa Naga yang datang ke planet Raja Dunia bersama Siyu telah mengembangkan 3 keterampilan kuasi ilahi dalam waktu singkat. Itu sudah cukup mengejutkan, tapi Siyu bahkan lebih konyol lagi. Mari kita tidak membicarakan dia dulu. Bagaimana situasi di planet biru? Lin Feng bertanya. Kaisar Kong berkata, pada saat ini, seharusnya sudah pulih sepenuhnya. Berita terbaru belum datang. Segera setelah Kaisar luar angkasa selesai berbicara, di area teleportasi, Zilan, murid Kaisar luar angkasa yang menggunakan batu kunci teleportasi untuk melakukan perjalanan ke planet biru dan planet Raja Dunia, terbang ke arah kuil kota langit dengan sebuah ekspresi cemas. Kaisar luar angkasa mengerutkan kening dan melihat ke arah tertentu. Dia bergumam, kebetulan sekali. Duta komunikasi kita ada di sini, tapi sepertinya, apa yang dia bawa sepertinya bukan kabar baik. Hah! Lin Feng juga melihat ke arah Zilan terbang. Zilan? Apa yang terjadi? Kaisar luar angkasa memindahkan Zilan yang terbang ke kuil dari jauh. Saat ini, Zilan terengah-engah. Dia memandang Kaisar luar angkasa dan Lin Feng dan berkata, Guru, Tuan Lin Feng, kabar buruk. 1425 mencukur wall 4 keluarga suci, 5. Sesuatu terjadi di planet biru. Kebangkitan Blue Planet gagal, Lin Feng bertanya. Tidak, itu berhasil. Sebulan lalu, Blue Planet berhasil dihidupkan kembali. Dalam sebulan, restorasi terus diselesaikan. Para demigod yang terjebak pada kemacetan tingkat demigod selama ratusan atau ribuan tahun mampu menerobos.
Para dewa era mistis planet biru juga memulihkan kekuatan puncak mereka. Bukankah itu bagus? Kata Lin Feng. Namun, selain membiarkan demigod legendaris saat ini menerobos dan memungkinkan para dewa era mistis pulih ke puncaknya, kebangkitan planet biru juga telah membangunkan beberapa penyerbu yang belum sepenuhnya tersingkir sejak era mistis. Dalam setengah bulan terakhir, beberapa level dewa menghilang secara misterius. Pada akhirnya, dipastikan sepenuhnya bahwa mereka ditelan oleh Space Worm yang tersisa. Ada cacing luar angkasa. Saya tidak tahu metode apa yang digunakannya untuk menghindari pembersihan di akhir perang planet biru dan bertahan hingga sekarang. Cacing luar angkasa ini sangat kuat, dan kekuatannya telah mencapai alam dewa perantara. Selain kemampuan ras cacing luar angkasa, ia juga menguasai kekuatan jurang maut. Ia mungkin telah melahap para penyerbu jurang maut di tahun-tahun awalnya. Dewa junior di planet biru saat ini sama sekali bukan tandingannya. Yang terpenting, Space Worm ini sangat berhati-hati. Ia bersembunyi di kegelapan dan hanya menyergap makhluk setingkat dewa. Itu tidak menimbulkan kerusakan lain dan masih berkembang dengan cepat. Jika terus begini, saat ia tumbuh ke level dewa tingkat tinggi, planet biru akan berada dalam bahaya. Pada saat ini, ketika mereka mendengar laporan Zilan, Kaisar Kong dan Lin Feng mengungkapkan ekspresi serius. Sebenarnya masih ada Space Worm yang tersisa di planet biru. Di manakah kehendak planet biru dan pohon dunia? Para dewa junior yang tertinggal bukanlah tandingan mereka. Seharusnya ada jalan, kan? Kata Lin Feng. Bahkan jika belum pulih ke puncaknya, seharusnya tidak menjadi masalah untuk berurusan dengan dewa perantara. Zilan berkata, kehendak planet biru juga tidak dapat memastikan posisinya. Dikatakan bahwa kemampuan pihak lain sangat aneh dan mirip dengan raksasa kosmik. Dikatakan bahwa cacing luar angkasa ini tidak hanya melahap daging dan darah ras abis, tapi mungkin juga melahap darah raksasa kosmik yang dibunuh saat itu dan kemudian mempelajari kekuatan sucinya. Sangat sulit untuk menemukannya. Lagi pula, hukum di planet ini baru saja disempurnakan. Jika keinginan planet biru menggunakan kekuatan dunia untuk melawan dewa perantara sekarang, planet yang pulih mungkin akan segera kembali ke keadaan semula. Apa-apaan? Ia melahap raksasa kosmik dan ras abis lagi. Tiga ras telah menyatu, Lin Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jadi sekarang, kami hanya bisa mendatangi guru dan yang lainnya untuk meminta bantuan. Planet biru saat ini hampir tidak punya cara untuk melawan orang ini, kata Zilan. Kaisar luar angkasa dan Lin Feng saling memandang dan serius. Kuncinya adalah mereka tidak kalah untuk saat ini. Meskipun planet biru saat ini dapat menampung tingkat dewa, mereka tidak dapat melewatinya sama sekali. Saat ini, di planet Raja Dunia, hanya Zilan, manusia Phoenix, ras malaikat, ras iblis, para jenius yang mereka bawa, Siyu, Dewa Naga, dan kucing permata yang dapat menuju ke planet biru. Tunggu, kamu baru saja mengatakan bahwa Space Worm memupuk kekuatan jurang maut. Kaisar luar angkasa tiba-tiba berkata. Ya guru, Lin Feng, cari Siyu dan biarkan Siyu kembali ke planet biru. Dia seharusnya bisa menyelesaikan masalah ini, kata Kaisar luar angkasa. Mari kita siapkan beberapa alat yang bisa digunakan olehnya. Lin Feng tertegun sebelum bereaksi dengan cepat. Ya, jika itu adalah dewa tingkat menengah yang sederhana, Siyu pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Pada tingkat ketuhanan, kekuatan setiap tahap akan mengalami perubahan kualitatif. Bahkan orang nomor satu di pertempuran penyegelan dewa yang lalu, yang telah menantang selama ratusan tahun, tidak pernah mampu mengalahkan dewa tingkat menengah yang dua tingkat lebih tinggi. Namun, jika dewa perantara ini adalah bentuk kehidupan jurang, ceritanya akan berbeda. Siyu telah mengontrak roh bintang pembersih. Untuk menangani perlombaan jurang neraka, kekuatan pertempuran dari roh bintang pembersih harus meningkat setidaknya satu tingkat. Ini adalah pengekangan. Selain itu, keterampilan pembersihan roh bintang pembersih Siyu adalah hukum terbaik yang berisi statistik serangan. Itu harus meningkat setidaknya 2 tingkat. Selain persiapannya, cacing jurang kosmik seharusnya tidak dapat menimbulkan gelombang apapun. Aku akan mencari Siyu, kata Lin Feng. Tunggu-tunggu. Zilan tercengang. Dia memandang kedua raja itu. Lawannya adalah dewa perantara, tapi apakah dia membiarkan Siyu pergi? Bab 1426 orang nomor 1 di planet biru, 1. Siyu kecanduan menarik wall.
Kedatangan para jenius dari 4 keluarga suci mulai memberi Siyu keuntungan yang relatif baik. Kemudian, sebulan kemudian, melalui pertempuran terus-menerus, Siyu akhirnya memperoleh otoritas penuh atas reruntuhan tersebut. Selama sebulan terakhir, 4 binatang suci di tim Siyu telah bertarung setiap hari dan setiap saat. Bar EXP yang besar hanyalah sebuah lompatan dalam kekuatan pertempuran mereka. Terutama Turtle, Little Kuas, dan Shorty. Kekuatan mereka langsung berubah dari sedikit transparansi tim kedua menjadi level monster yang tidak kalah dengan tim pertama. Di bawah peningkatan kekuatan iman, ia juga bisa bertarung langsung dengan Dewa Junior. Sayangnya, karena keistimewaan reruntuhan zaman, itu tidak bisa diubah menjadi alat reruntuhan sama sekali. Meskipun dia telah sepenuhnya menjadi pemilik reruntuhan, Siyu tidak dapat dengan mudah memindahkannya. Jika dia menjauh, keributannya akan menjadi terlalu besar. Saat ini, dia belum mendapatkan secara hukum identitas reruntuhan tersebut. Dia perlu mempertimbangkannya di masa depan. Itu juga karena Siyu masih berkultivasi di reruntuhan dan tidak segera pergi. Meskipun dia telah mengambil keuntungan terbesar, yang ditantang Siyu hanyalah di tingkat setengah dewa. Setelah itu, dia juga bersiap untuk membiarkan level dewa masuk. Pada saat itu, dia bisa memulai babak baru memotong rumput. Ini tentang waktu. Mulai besok dan seterusnya, aku akan mulai memberikan hak menantang kepada Dewa Junior. Berdiri di reruntuhan, Siyu berpikir sendiri. Selama 2 hari terakhir, dia tidak melakukan apapun. Itu untuk memobilisasi esensi kekuatan iman di reruntuhan untuk meredam 4 binatang suci dalam tim. Proses ini dapat mengoptimalkan garis keturunan 4 binatang suci mereka dan meningkatkan tingkat garis keturunan mereka. Hal ini memungkinkan kekuatan fisik, nilai energi, kekuatan hidup, kekuatan spiritual, dan kekuatan jiwa mereka meningkat pesat. Selain keterampilan keyakinan baru yang telah direplikasi dan digabungkan, tingkat garis keturunan mereka saat ini seharusnya sudah melampaui sebagian besar 4 binatang suci tingkat dewa. Mereka bahkan bisa menekan Four Signs Evolver tingkat dewa dengan garis keturunan mereka. Hah, Siyu, yang sedang berpikir keras, tiba-tiba tercengang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa senior Lin Feng, yang telah lama pergi untuk kembali ke alam terapung, telah datang ke reruntuhan lagi. Senior Lin Feng, sudahkah kamu menghitungnya? Aku baru saja selesai di sini ketika kamu datang. Saat Lin Feng masuk, Siyu berteleportasi di dekatnya dan berkata sambil tersenyum. Dia ingat bahwa dia sebelumnya mengatakan bahwa setelah mendapatkan otoritas penuh dari reruntuhan, dia akan memberi Lin Feng setumpuk kekuatan iman macan putih. 2 hari yang lalu, dia baru saja memperoleh otoritas penuh atas reruntuhan tersebut, dan sekarang Lin Feng ada di sini. Ini benar-benar tidak memakan waktu lama. Siyu. Setelah Lin Feng tiba, dia sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Siyu. Kamu berhasil. Dia secara alami tahu apa yang dimaksud Siyu dengan selesai. Lin Feng tidak bisa menahan kegembiraannya. Anak yang baik. Dengan 4 reruntuhan suci, Siyu sendiri membudidayakan 4 binatang suci. Setelah Siyu melangkah ke tingkat dewa, bahkan jika Siyu adalah seekor babi, dia dapat membuat hewan peliharaannya hampir tak terkalahkan di bawah tingkat dewa super. Garis keturunan Dong Huang di planet biru masih memiliki rasa memiliki yang sangat kuat terhadap nama Dong Huang. Namun segera, ekspresi Lin Feng berubah. Itu bukan hal yang paling penting sekarang, mari kita bicara di tempat lain. Ada hal lain yang ingin ku bicarakan denganmu. Hah, Siyu melihat ekspresi Lin Feng berubah dan berkata, baiklah. Apakah sesuatu terjadi pada Guru Ying di dunia gelombang biru? Tadi malam saya bermimpi bahwa dia mengamuk saat berkultivasi dan berevolusi dari kucing menjadi macan tutul emas. Tidak, tidak, Lin Feng terdiam. Mimpi macam apa ini? Siyu membawa Lin Feng ke ruang mandiri. Di luar angkasa, Lin Feng berkata dengan sungguh-sungguh, sesuatu terjadi pada planet biru. Lin Feng memberitahu Siyu tentang laporan Zilan kepada Kaisar luar angkasa satu persatu. Selama periode ini, ekspresi Siyu terus berubah. Pada akhirnya, ketika Lin Feng selesai berbicara, dia berkata, mengapa masih ada penjajah yang tersisa di planet biru? Metode pihak lain memang mengejutkan. Saat itu, di antara 3 penyerbu planet biru, cacing ini adalah salah satunya dan menelan 2 lainnya. Bakatnya sekarang seharusnya hanya kalah dengan permaisuri cacing pada saat itu. Sudut mulut Lin Feng bergerak-gerak.
Tidak apa-apa melahap ras abis dan berhasil mencernanya, tapi orang ini sebenarnya diduga telah menelan sebagian daging dan darah raksasa kosmik tingkat dewa super dan selamat. Ini sangat mengerikan. Jadi itu artinya kamu ingin aku membawa susu kembali untuk dibunuh, kan? Kata Si Yu. Lin Feng mengangguk dan berkata, tidak ada satupun ahli di atas tingkat dewa perantara di planet terapung yang memiliki titik teleportasi planet biru. Kita tidak bisa pergi ke sana. Sekalipun kita bisa melampauinya, sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat dewa terlalu mahal. Kami tidak mampu membelinya. Adapun mengandalkan navigasi antar bintang dari World King Planet ke Blue Planet sekarang, meskipun sangat lancar, itu akan memakan waktu beberapa tahun. Saat ini, hanya kamu yang bisa kembali dan menangani orang itu. Susu bisa menjadi ancaman bagi dewa perantara dengan spesialisasi roh bintang pembersih. Selain itu, kamu juga telah berhasil menempa 4 reruntuhan suci dan mengumpulkan kekuatan keyakinan yang cukup. 4 binatang suci seharusnya mampu menimbulkan ancaman tertentu pada tingkat menengah, kan? Selain itu, Kaisar luar angkasa senior dan saya juga akan menyiapkan beberapa peralatan dan aset untuk meningkatkan kekuatan Anda untuk sementara. Maksud kami adalah Anda harus kembali dan melihat-lihat dulu. Jika Anda tidak bisa mengatasinya, saya akan mencoba pergi ke Blue Planet dari sini. Meski akan memakan waktu lama, ini satu-satunya cara. Baiklah, aku mengerti. Aku akan bersiap dan segera kembali, kata Si Yu serius. Lin Feng berkata, saya mendengar bahwa orang itu sangat malang. Ia jelas memiliki kekuatan terkuat di planet biru dan memangsa dalam kegelapan. Ia bersembunyi untuk waktu yang lama setiap kali ia berburu. Setelah Anda sampai di sana, Anda mungkin belum bisa langsung menemukannya. Bab 1427 orang nomor 1 di planet biru, 2. Oleh karena itu, situasi di planet biru seharusnya tidak seburuk itu. Berangkatlah setelah Anda melakukan persiapan yang cukup. Jadi begitu. Lalu aku akan mengumpulkan lebih banyak kekuatan iman, kata Si Yu. Adapun lawannya sangat licik. Itu tidak menjadi masalah. Saat itu, Yun An juga seperti ini. Namun, melalui firasat burung hantu, dia tetap menemukannya. Bahkan jika burung hantu prediksi tidak dapat memprediksi lokasi tingkat dewa, masih ada si kerdil. Sekarang, Sorti juga telah mempelajari skill Retribution White Tiger. Saat itu, ia bisa berteriak dan mengutuk cacing itu. Selama itu mengembangkan jejak permusuhan. Dalam hal ini, Si Yu dapat menyia-nyiakan kekuatan keyakinannya untuk menemukan lokasinya. Senior Lin Feng, bantu beritahu Guru Ying tentang dunia gelombang biru dan biarkan dia kembali bersamaku. Aku mungkin membutuhkan bantuannya. Keterampilan bintang harapan kucing permata guru. Lawannya adalah dewa tingkat menengah. Bahkan jika Si Yu memiliki banyak kelebihan, dia tidak berani ceroboh. Dia belum pernah melawan dewa tingkat menengah. Sudah sangat sulit bagi Eleven untuk melawan dewa ras Kirin tingkat awal yang lemah. Bisa dibayangkan kekuatan dewa tingkat menengah. Lawannya adalah monster dari ras cacing luar angkasa yang menindas semua dewa di planet biru. Mereka harus bersiap sepenuhnya. Dari segi kekuatan, dia mungkin mendekati dewa tingkat tinggi. Meskipun kucingnya tidak kuat, akan lebih baik jika mendapat lebih banyak dukungan. Si Yu juga telah menyalin skill Wish Star, tapi sayangnya, hewan peliharaannya tidak mempelajari kompatibilitasnya. Ini merupakan kerugian yang sangat besar. Sesaat kemudian, senior Lin Feng pergi. Si Yu berteriak pada Bugi, Chitong, Turtle, Little Kuas, dan Sorti secara bersamaan. Itulah yang terjadi. Selanjutnya, kita mungkin harus kembali ke Blue Planet untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Kita tidak bisa menghilangkan 4 reruntuhan suci, tapi kita bisa menghilangkan sejumlah kekuatan iman. Aku akan memberimu 1 hari. Berusahalah sebaik mungkin untuk menyerap kekuatan iman dan menyimpannya di dalam tubuh Anda hingga batasnya. Saya juga akan memadatkan kekuatan iman menjadi kristal iman melalui otoritas dan menyimpannya. Mengaum. Bugi dan yang lainnya menjawab di wilayah mereka. Dewa perantara, ini tidak mudah untuk dilawan. Yi, hanya Baby Ginseng yang sedikit bersemangat. Apakah level dewanya yang pertama akhirnya jelas di sini? Lin Feng, Kaisar luar angkasa, dan yang lainnya menaruh harapan mereka pada susu dan 4 binatang suci, tapi Baby Ginseng juga sangat mengesankan. Jadi bagaimana jika 11 mengalahkan dewa tingkat dasar?
Itu akan meledakkan dewa tingkat menengah sekarang. Baby Ginseng, bantulah dengan baik dan jangan terlalu banyak berpikir. Blue Planet baru saja pulih dan masih dalam tahap lemah. Bukan hakmu untuk meledak. Bayi Ginseng, wuh. Siyu menggelengkan kepalanya dan mulai memadatkan kristal iman, bersiap untuk mengambilnya sebagai sumber daya. Ini juga membutuhkan waktu. Pada saat yang sama, dia juga mulai merangkum keuntungannya selama periode ini dan merumuskan taktik. Di pihak Bugi, skillnya tidak banyak berubah. Siyu juga menyalin beberapa keterampilan keyakinan naga hijau, termasuk penciptaan naga hijau dari bulu kuasi ilahi terkuat dari keluarga naga hijau. Namun, semua skill ini termasuk dalam skill Bugi. Tingkat keberhasilan penggabungan domain penciptaan naga hijau dan domain penciptaan sebenarnya sangat tinggi. Setelah digabungkan, Siyu menyadari bahwa kemampuan kedua skill ini 99% serupa. Sepertinya skill yang sama telah mengubah namanya. Untungnya, itu tidak menempati slot skill. Selain itu, keterampilan keyakinan lain yang disukai Siyu juga disertakan dengan sempurna oleh domain penciptaan dan tubuh naga hijau yang tidak dapat dihancurkan. Semuanya telah menyatu. Tubuh naga hijau yang tidak bisa dihancurkan saat ini bisa dikatakan memiliki fisik yang sangat sempurna. Selama ada kekuatan iman, seseorang dapat mencapai keabadian dan pulih dari cedera dalam hitungan detik. Ini memungkinkan seseorang melepaskan ledakan energi, memungkinkan Bugi dan yang lainnya bertarung selama sebulan tanpa istirahat. Itu semua berkat kemampuan fisik mereka yang tidak normal sehingga mereka dapat menggunakan kekuatan iman untuk pulih dari cedera, vitalitas, dan energi tanpa beban apapun. Sama seperti Bugi, perubahan di pihak Chitong juga relatif kecil. Kompatibilitas antara klon Vermilion Bird dan skill kepercayaan lainnya sangat tinggi. Beberapa keterampilan iman yang disalin juga telah digabungkan ke dalam klon Vermilion Bird. Di antara mereka, keuntungan terbesar adalah api penghancuran dunia. Ini adalah keterampilan surgawi sejati yang berisi prototipe hukum penghancur dunia. Itu lebih kuat dari hukum penghancuran yang dikuasai oleh Little G. Tentu saja, menurut domain penciptaan, itu masih sedikit lebih rendah. Bagaimanapun, penciptaan jauh lebih sulit daripada kehancuran. Jika peningkatan Bugi dan Chitong hanya sekedar pelengkap saja, maka peningkatan pada Fusion Black Tortoise dan Armored White Tiger merupakan perubahan kualitatif. Kurang dari nama lebih besar dari pendek. Keterampilan balapan. Level kuasi surgawi, kontrol logam ahli, mata raja permata ahli, angin pembunuh ahli, iblis harimau putih, ahli keterampilan iman. Armor surgawi harimau putih, ahli keterampilan iman. Retribusi macan putih, ahli keterampilan iman. Macan putih berburu harta karun, ahli. Terlepas dari Retribution White Tiger yang paling spesial, skill iman lainnya yang disalin digabungkan oleh Siyu ke dalam skill White Tiger Armor. Armor harimau putih berevolusi menjadi armor surgawi harimau putih. Perbedaan satu kata itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Armor surgawi macan putih saat ini hampir menjadi keadaan normal seperti tubuh naga hijau yang tidak dapat dihancurkan milik Bugi. Itu memiliki berbagai efek, termasuk penyembuhan, penguatan, pertahanan, letusan, serangan, dukungan, dan banyak kemampuan lainnya. Dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan tubuh asli Sorti, White Tiger Divine Armor lebih mirip tubuh utamanya. Selama musuh tidak meledakkan White Tiger Divine Armor hingga menjadi ketiadaan, semua kerusakan yang dialami Sorti akan dipindahkan ke armor tersebut. Biarpun tubuh utamanya hancur berkeping-keping, masih ada pecahan armor di luarnya. Ia juga bisa mengandalkan kekuatan keyakinan untuk terlahir kembali dengan pecahan baju besi ini. Bab 1428 orang nomor 1 di planet biru 3. Di saat yang sama, Sorti juga bisa memadatkan armor surgawi macan putih dan membiarkan orang lain memakainya, seperti Siyu. Terlebih lagi, White Tiger Divine Armor juga bisa beresonansi dan memperkuat, membentuk efek skill tentara. Bukanlah masalah besar untuk menciptakan tentara macan putih yang mengenakan armor surgawi macan putih. Kurang dari nama lebih besar dari kura-kura hitam fusion. Keterampilan ras tingkat kuasi surgawi, kontrol kuasi ahli, kontrol air ahli, nol mutlak ahli, keterampilan iman. Perisai utara gelap ahli, keterampilan iman. Segel penekan laut ahli, keterampilan menghormati. Tubuh kura-kura hitam suci ahli, keterampilan iman. Ramalan penyu ahli, keterampilan iman. Tinju kura-kura hitam ahli. Hal yang sama juga terjadi pada turtle dan yang lainnya.
Pertama, tumpukan keterampilan iman yang berantakan menyatu menjadi keterampilan fisik yang sempurna. Kali ini, dengan kekuatan surgawi kura-kura hitam sebagai intinya, ia menyatu ke dalam tubuh kura-kura hitam suci. Selain itu, air kehidupan penyu juga menyatu dan diserap oleh kekuatan yang lebih tinggi. Pencekikan pusaran Little Kuas menyatu ke dalam kontrol air. Sifat tubuh naga hijau yang tidak dapat dihancurkan, klon burung vermilion, tubuh kura-kura hitam suci, dan armor surgawi macan putih serupa. Kemampuan mereka sangat komprehensif, tetapi di beberapa bidang, spesialisasi mereka sedikit berbeda. Tubuh naga hijau yang tidak dapat dihancurkan berfokus pada kekuatan dan kecepatan, terutama kekuatan tempur. Ini mungkin bukan fisik sebenarnya dari 4 naga hijau suci, tapi itu adalah keinginan Bugi sendiri. Arah evolusi mereka semuanya sesuai dengan gagasan mereka sendiri. Misalnya, Bugi ingin menjadi yang pertama di tim dan bersaing dengan Eleven. Tubuh naga hijau yang tidak dapat dihancurkan terutama berfokus pada kekuatan pertempuran, dan semua kemampuan lainnya digunakan untuk pertempuran. Misalnya, keinginan Chitong adalah melindungi Siyu. Klon Vermilion Bird dapat membuat jiwa seseorang tidak dapat dihancurkan, menyelesaikan evolusi, dan menjadi bentuk kehidupan nyata, bangkit dari kematian. Dapat dikatakan bahwa buah abadi Baby Ginseng, bersama dengan berkah dari burung vermilion, setara dengan Siyu yang memiliki tubuh abadi. Bahkan jika tubuh dan jiwanya dihancurkan, selama Chitong tidak mati, dia bisa menyelamatkan Siyu melalui jejak kontrak. Di sisi lain, tubuh kura-kura hitam suci memiliki kehidupan tanpa batas dan energi tanpa akhir. Ia bisa berbagi kehidupannya dengan orang lain dan membiarkan orang berumur panjang. Mungkin bukan masalah bagi Siyu, yang tertular, untuk hidup selama yang dia inginkan. Sebagai Perdana Menteri Penyu, ia ingin membiarkan Siyu hidup lama, sementara Kuas kecil ingin memiliki lebih banyak energi untuk melayani Siyu. Dari sini terlihat bahwa skill mereka memiliki preferensi yang sangat kuat. Meskipun semuanya tercampur dan berevolusi, mereka sedikit banyak dipengaruhi oleh preferensi mereka. Ini juga merupakan karakteristik yang baru ditemukan Siyu kemudian. Keterampilan yang dikembangkan dan dipadukan terkait dengan pengalaman, kepribadian, dan keinginan hewan peliharaan. Itu adalah perwujudan hati. Adapun ciri terhebat dari armor surgawi macan putih, ia secara alami dapat berbagi armor tersebut dengan orang lain dan membiarkan orang lain meningkat dalam semua aspek, membentuk keterampilan tentara. Siyu menghitung bahwa kucing ini benar-benar ingin mendirikan sekte Dewa Siyu. Ia bahkan telah menyiapkan seragam tim untuk para pengikutnya. Itu adalah armor surgawi macan putih. Tentu saja, ini bukanlah hal yang terpenting. Yang terpenting adalah 2 skill baru yang didapat Black Tortoise. Keterampilan iman, ramalan penyu. Keterampilan iman, tinju kura-kura hitam. Meskipun Turtle Definition bukanlah keterampilan bertarung, Siyu segera menirunya setelah menemukannya. Dia bahkan lebih terkejut daripada melihat skill apapun. Dia hampir pingsan karena kegembiraan. Menurut pendapat Siyu, keterampilan ini terlalu mengesankan. Dengan bantuan ramalan penyu, kura-kura hitam dapat menandatangani kontrak sementara dengan kehidupan lain. Lalu, bisa membentuk ruang alternatif. Ruang alternatif ini disebut Netherworld. Di dunia bawah, ia dapat menghabiskan kekuatan keyakinan dan memanggil jiwa leluhur orang tersebut. Itu tidak benar-benar membangkitkan undead, tapi menemukan jejak sejarahnya di alam semesta. Sama seperti bagaimana bayangan sejarah di reruntuhan akan terekam oleh waktu, jejak bentuk kehidupan sebenarnya juga bisa, tapi lebih sulit untuk dilihat, dan skill ini bisa melakukannya. Di dunia bawah, kura-kura hitam dapat menggunakan kekuatan keyakinannya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada undead yang telah bangkit. Kemudian, ia dapat memberikan jawabannya dan menunjukkannya kepada dunia dalam bentuk ramalan. Bukankah ini keterampilan arkeologi yang luar biasa? Orang yang mengetahui keterampilan ini adalah kura-kura tua tingkat dewa. Pihak lain cukup terkenal di seluruh planet Raja Dunia. Dengan kemampuan ini, ia juga memperoleh banyak kekuatan iman. Syarat yang diberikan untuk ramalan adalah bahwa ia harus melipat gandakan harga kekuatan iman yang dibutuhkan. Siyu tidak meniru skill ini saat bertarung, tapi kura-kura tua ini mendirikan kios di reruntuhan. Siyu menemukan peluang lain untuk menirunya. Menurut pendapat Siyu, keterampilan ini adalah perolehan terbesarnya kali ini. Kura-kura selamanya adalah dewa, yang lainnya adalah tinju kura-kura hitam.
Itu adalah skill dengan nama yang sangat sederhana. Siyu telah menirunya pada dewa kuasi terkuat dari keluarga kura-kura hitam. Skill ini terdengar biasa saja, namun efeknya luar biasa. Sama seperti grup bintang naga, tinju kura-kura hitam dapat dipadatkan terlebih dahulu. Itu bisa menyimpan niat pertama yang telah menyatu dengan kekuatan iman di dalam tubuhnya. Namun, tidak seperti grup bintang naga, selama tinju kura-kura hitam memadukan sedikit kekuatan keyakinan, hal itu dapat meningkatkan kekuatan keyakinan itu sendiri tanpa henti, sehingga memperkuat kekuatannya. Bisa dikatakan itu adalah keterampilan iman yang menyimpan banyak kekuatan iman. Apalagi peningkatan kecepatannya tidak lambat. Ditambah dengan umur kura-kura hitam yang mengerikan, dapat dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan kura-kura hitam yang mengetahui bahwa keterampilan ini dapat meletus jika ia dengan serius bersiap untuk berperang dan bertahan selama jutaan tahun sebelum bertempur. Jika cerukan iman yang ingin dipelajari Siyu adalah pinjaman, maka tinju kura-kura hitam ini sebenarnya bisa diselamatkan dan bahkan menghasilkan bunga. Ini membuka jalan berpikir baru bagi Siyu. Kata, bab 1429 orang nomor 1 di planet biru 4. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena fakta bahwa dalam kehancuran ini, Turtle dan yang lainnya memiliki hak mutlak untuk mengendalikan kekuatan iman, selain fakta bahwa kejeniusan keluarga kura-kura hitam masih muda, ini pertempuran tidak akan mudah. Reruntuhan? Kenapa reruntuhannya ditutup? Beberapa hari kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi di 4 reruntuhan suci. Di bawah ekspresi kaget semua orang, papan peringkat 4 orang suci memancarkan cahaya yang ganas. Sejumlah besar kekuatan esensi iman dimuntahkan dari tablet batu 4 orang suci. Melihat hal ini, banyak dari mata 4 orang suci evolver yang memerah, tetapi kekuatan iman dari 4 orang suci tampaknya memiliki seorang tuan karena ia bertahan di sekitar 4 kehidupan, tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bertarung. Lights Omicron V Epsilon L, C Omicron M keempat kehidupan ini secara mengejutkan merupakan dewa kuasi terkuat dari 4 keluarga besar. Selama periode waktu ini, mereka mempertahankan posisi pertama di papan peringkat 4 orang suci dan menjadi penantang dengan hasil pertarungan terbaik. Melihat kemunculan 4 reruntuhan suci dan menghadiahkannya, semua orang juga merasa bahwa itu wajar saja. Namun, untuk 4 orang ini, itu dia, sang jenius kuasi dewa dari keluarga 4 orang suci merasakan kekuatan iman yang masih ada dan berpikir keras. Kekuatan iman terlalu lemah. Bagi Four Signs Evolver lainnya, ini mungkin banyak, tapi siapakah mereka? Keluarga 4 orang suci adalah yang terkuat di bawah alam surgawi. Setiap tahun, kekuatan iman yang dibagikan oleh keluarga lebih dari ini. Ini bukan alasan mengapa mereka menyia-nyiakan 1 bulan di reruntuhan 4 orang suci. Segera, semua orang diteleportasi. Brengsek, Kapten Zijian melihat reruntuhan yang tertutup dan sangat tidak puas. Dia merasa bahwa, sungguh memalukan. Reruntuhan ditutup pada saat ini, membuatnya curiga bahwa reruntuhan itu mengincarnya. Puas. Biasanya, reruntuhan 4 orang suci hanya dibuka selama 10 hari. Kali ini baru tutup setelah sebulan, kata seseorang. Bagaimana saya bisa merasa puas? Dulu, meski hanya dibuka sehari, saya masih bisa memperoleh kekuatan iman, tapi bulan ini, sepertinya belum ada yang memperoleh kekuatan iman. Kali ini, lubangnya sangat besar. Tidak. Para jenius dari keluarga 4 orang suci masih mendapatkannya. Itu masih penipuan. Banyak Four Signs Evolver yang mengutuk. Ketika Siyu mendengar itu, dia merasa sangat bersalah. Dia mundur sedikit ke belakang kerumunan dan bersiap untuk pergi. Bukan karena dia pelit. Sebaliknya, itu karena dia tidak tega memberi terlalu banyak. Tidak masalah jika dia boros dengan hewan peliharaannya. Namun, memberikan kekuatan iman kepada orang yang tidak dia kenal bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Siyu hanya memberikan sebagian keempat papan peringkat karena fakta bahwa mereka telah memberikan 4 keterampilan terbaik. Kalau tidak, dia tidak akan memberikan sedikit pun kekuatan keyakinan. 4 reruntuhan suci, sampai jumpa beberapa bulan lagi. Siyu meninggalkan 4 kota suci kuno dengan sedih. Meskipun dia tidak bisa mengambil 4 reruntuhan suci, kali ini dia telah mengambil sejumlah besar kristal iman. Jumlah ini cukup bagi 4 binatang suci kecil untuk menghilangkan poin dukungan mereka setiap hari dan bertarung di atas level mereka selama beberapa tahun. Itu sudah cukup untuk waktu yang lama. Alam mengambang.
Segera setelah itu, Si Yu kembali. Saat Si Yu tiba di kuil langit, dia menemukan bahwa Kaisar Luar Angkasa, Lin Feng, Dewa Naga, dan Kucing Permata semuanya ada di sini. Kaisar Luar Angkasa Senior, Senior Lin Feng, Dewa Naga Senior, Guru Ying, Si Yu segera berkata setelah mendarat. Ya, semua orang mengangguk. Anda di sini. Kaisar Luar Angkasa berkata, apakah persiapannya berjalan lancar? Ya, kata Si Yu. Kalau begitu aku serahkan Blue Planet padamu untuk melihatnya, tapi jangan memaksakannya. Jika Anda bukan lawan, segera mundur. Kalau begitu, biarkan Lin Feng perlahan-lahan bergegas ke planet biru, kata Kaisar Luar Angkasa. Lin Feng tampak pahit. Sejujurnya, dia tidak ingin menjalani navigasi langit berbintang selama beberapa tahun. Itu terlalu membosankan dan berbahaya. Aku akan melakukan yang terbaik, kata Si Yu. Apakah Dewa Naga Senior juga akan kembali? Dewa Naga menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan. Aku tidak bisa membantumu meskipun aku pergi. Aku serahkan padamu. Dewa Naga secara alami diberitahu bahwa sesuatu telah terjadi pada planet biru, tapi dia tidak berdaya. Bahkan jika dia kembali ke planet biru untuk menerobos, dia bukanlah tandingan Dewa Perantara. Lin Feng berkata, hanya kamu kali ini. Guru Ying akan pergi. Mendesah. Guru Ying memasang ekspresi pahit. Apa yang sedang terjadi? Sebelumnya, dia tidak mau datang ke World King Planet karena dia khawatir World King Planet akan dalam bahaya. Pada akhirnya, setelah dia tiba di planet Raja Dunia, planet birulah yang pertama kali berada dalam bahaya. Terlebih lagi, ia ditarik ke tempat berbahaya oleh Si Yu untuk melakukan dosa. Tentu saja, Guru Ying hanya mengeluh di permukaan. Jika bahayanya melibatkan Dong Huang, dia pasti akan menyerang dengan sekuat tenaga. 100 tahun yang lalu, bencana undet terjadi di ibu kota kuno. Kucing Permata bisa saja melarikan diri, tetapi untuk menyelamatkan siswa pada saat itu, ia masih melampaui batas dan menyelesaikan evolusinya, menyebabkan para guru dan siswa melakukan serangan balik. Sayangnya, kisah ini hanya hidup dalam legenda. Setelah memasuki era damai, keinginan Guru Ying tampaknya terkikis oleh korupsi dan menjadi semakin korup. Jika bukan karena pengakuan Si Yu, dia mungkin masih menghitung uang di Universitas Ibu Kota Kuno. Tidak ada waktu untuk kalah. Guru Ying, ayo pergi, kata Si Yu kepada Guru Ying setelah mendapatkan peralatan pendukung dan sumber daya dari Kaisar Luar Angkasa dan yang lainnya. Baiklah. Kedua belah pihak mengeluarkan batu kunci teleportasi dan kristal kosmik yang disiapkan oleh Kaisar Luar Angkasa. Semoga perjalananmu aman, kata Kaisar Luar Angkasa dan yang lainnya. Tunggu kabar baik kami, kata Si Yu. Saat kristal kosmik menyatu ke dalam batu kunci teleportasi, Si Yu dan tubuh Kucing Permata terbungkus dalam cahaya putih yang kuat. Kemudian, mereka menghilang dari planet Raja Dunia. Setelah mereka pergi, Dewa Naga tampak khawatir. Kaisar Kong berkata, Dewa Naga Senior, jangan khawatir. Percaya pada Si Yu. Ketika Lin Feng dan saya menjadi legendaris saat itu, kami sudah bercampur di medan perang dengan dewa-dewa terkemuka dan dikejar sepanjang hari. Apa yang dia hadapi saat ini bukanlah tantangan yang mustahil. Baginya, ini seharusnya tidak menjadi krisis. Kaum muda harus mengalami beberapa pelatihan. 1430 orang nomor 1 di planet biru, 5. Lin Feng berkata dengan getir, berhenti bicara, atau aku akan mulai menangis. Memikirkan kehidupan Si Yu yang nyaman setelah datang ke planet Raja Dunia selama beberapa bulan terakhir dan bagaimana wakil presiden ini bahkan telah memecahkan kehancuran zaman, dia merasa bahwa dia telah terlalu menderita pada saat itu. Itu benar. Dewa Naga mengangguk. Meskipun dia merasa agak sulit bagi Si Yu untuk menghadapi Dewa Perantara setelah datang ke planet Raja Dunia untuk berkultivasi selama beberapa bulan, dia merasa lega ketika memikirkan keajaiban yang telah diciptakan Si Yu sebelumnya. Planet biru, Inatela. Setelah beberapa bulan, Si Yu dan Guru Ying kembali. Saya tidak berharap untuk kembali setelah pergi begitu lama. Planet biru saat ini, jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Si Yu merasakan situasi Blue Planet saat ini dan tersenyum. Ya, Kucing Permata itu melihat sekeliling dalam bentuk kucingnya. Meski kalah jauh dengan Blue Wave World, namun sudah jauh lebih baik dari Blue Planet sebelumnya. Guru Ying, pernahkah Anda memikirkan cara menangani batu iblis-iblis itu? Mengapa kamu tidak memberikannya kepada senior Lu dan yang lainnya? Kata Si Yu.
Aku tidak akan mengirimmu pergi lagi. Kucing permata itu bergumam. Saya akan membesarkannya sendiri. Di World King Planet, saya ingin melakukan sesuatu yang besar. Saya tidak bisa selalu mengandalkan klon, saya harus memiliki bawahan lain. Lagi pula, iblis kecil ini terlalu menyedihkan. Pertama, itu dibenci olehmu, lalu oleh ras dewa iblis. Dapat dikatakan sebagai anak yatim piatu setingkat dewa. Saya merasa itu pasti seorang protagonis. Masa depannya tidak dapat diukur. Siyu berpikir keras dan berkata, baiklah, kalau begitu kamu bisa melakukannya. Jangan melumpuhkannya. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Saat kedua pihak berbincang, seekor cacing pohon hijau merangkak dari suatu tempat. Saat melihat Siyu dan kucing permata, dia sangat terkejut. Siyu, kenapa kalian kembali? Klon pohon dunia mengerutkan kening dan menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sederhana. Murid Kaisar Luar Angkasa, Zilan, pergi dan berlari ke planet Raja Dunia untuk menemukan cara mengatasi bahaya tersembunyi di planet biru. Pada akhirnya, Siyu dan kucing itu kembali. Tidakkah terjadi sesuatu pada Blue Planet? Saya kembali untuk menyelesaikannya. Siyu mengulurkan tangannya dan menyapa klon pohon dunia. Yo, lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu, kucing permata itu juga mengucapkannya dengan malas. Setelah melihat dunia, rasanya berbeda ketika kembali ke kampung halamannya yang miskin. Ia memandang pohon dunia planet biru seolah-olah sedang melihat ke kepala desa. Klon pohon dunia, tunggu. Klon pohon dunia sedikit terkejut. Ada yang salah, kan? Bahaya yang tersembunyi adalah dewa perantara, dan itu bukanlah dewa perantara yang lemah. Siyu akan menyelesaikannya. Status legendaris terkuat Siyu sebelumnya, identitas terkuat di bawah level dewa, tidak lagi berguna di versi planet biru saat ini. Jangan meremehkanku, kata Siyu. Ya, jangan remehkan anak ini. 11 bisa mengalahkan dewa junior di World King Planet sendirian tanpa peningkatan Beastamer, kata kucing itu. Sekarang seluruh tim mereka telah kembali dan mereka memiliki peralatan pendukung dari Kaisar Luar Angkasa dan yang lainnya, dewa perantara tidak dapat menimbulkan masalah apapun. Klon pohon dunia terasa pahit. Dewa pemula berbeda dari dewa perantara. Namun, karena Kaisar Luar Angkasa dan yang lainnya telah mengirim Siyu kembali, Siyu pasti punya cara. Masalah terbesar saat ini adalah bagaimana menemukannya, kata klon pohon dunia. Setelah menemukannya, aku akan menyerang bersamamu. Kita harus menghancurkan orang ini. Meskipun mungkin ada risiko jatuh ke tingkat dunia jika dia menggunakan kekuatan dunia sekarang, bahaya internal yang tersembunyi masih harus dihilangkan. Saya sudah punya cara. Ke arah mana? Kata klon pohon dunia. Siyu berkata, memancing penegakan hukum. Pohon dunia. Dengan bayi ginseng itu, pohon dunia berkata, orang itu licik. Baby ginseng Anda hanya berada pada level setengah dewa. Meskipun sangat bergizi, itu pasti lebih bergizi pada tingkat surgawi dengan kekuatan surgawi. Mungkin tidak akan tertipu. Tidak, maksudku sedang memancing semua level dewa di planet biru saat ini. Apalagi ini hanya salah satu caranya. Saya akan mencari metode lainnya. Tuan pohon dunia, bisakah Anda membantu saya terhubung ke tingkat dewa seluruh planet biru? Kata Siyu. Meskipun pohon dunia bingung, ia tetap mengangguk dan membantu Siyu terhubung dengan dewa asli planet biru. Pada saat berikutnya, Beastamer setingkat dewa dari 7 negara, seperti sumber surgawi Dong Huang, Valkyrie 7 pulau, permaisuri elf di Tingxiang, para dewa yang dihidupkan kembali, seperti dewa kuno banteng emas, yang menjadi tamu di Dong Huang, dan para dewa baru di planet biru, semuanya menerima pemberitahuan tentang pohon dunia. Selama periode waktu ini, karena pembunuh bayaran yang tersembunyi dalam kegelapan, semua orang di tingkat dewa planet biru merasa terancam. Mentalitas dewa lama seperti dewa kuno banteng emas relatif stabil, tetapi beberapa dewa baru dari kerajaan totem terlalu panik. Mereka baru saja naik ke tingkat dewa, tetapi nyawa mereka dalam bahaya. Kini, mereka sangat berharap Lord World Tree dapat segera menemukan cara untuk mengatasi cacing di kegelapan ini. Halo semuanya. Namun, yang mengejutkan para dewa ini, suara pohon dunia tidak berasal dari telepati yang menghubungkan tingkat dewa dunia. Itu adalah suara lain yang familiar dan asing. Beastamer setingkat dewa baru dari 7 negara langsung tercengang ketika mereka mendengar suara ini. Siyu, legendaris sumber surgawi di Dong Huang sangat terkejut.
Bukankah ini suara Siyu? Siyu kembali. Semuanya, aku Siyu. Saya dipercaya oleh pohon dunia untuk mengatasi penjajah planet biru. Saya untuk sementara kembali dari World King Planet. Tolong ingat apa yang aku katakan sekarang di dalam hatimu. Jika ada orang yang secara tidak sengaja bertemu monster itu selanjutnya, harap sebutkan nama saya dan katakan bahwa saya akan menghukumnya. Setelah Siyu selesai berbicara, banyak level dewa terkejut. Apa? Sebelum kebangkitan Mythical, orang nomor satu di planet biru, Siyu, telah kembali. Tujuan kembalinya adalah untuk menghancurkan dewa perantara ini. Banyak tingkat dewa yang merasa bahwa itu konyol. Mustahil. Dewa kuno banteng emas tidak mempercayainya. Namun, melalui telepati, sikap Siyu tidak perlu diragukan lagi. Meskipun cara ini sederhana, namun praktis. Selama pihak lain memusuhi dia, Sorti dapat mengkonsumsi persepsi kekuatan iman dan mengunci pihak lain melalui keterampilan Retribution White Tiger. Pada saat itu, mereka yang menyebut namanya akan dilindungi.